Jadi dulu itu ya piscok. Piscok. Piscoknya juga. Jadi kan kalau kulitnya piscok kan kita beli di pasar kan kulitnya, kulit lumpia. Cuman kan kalau piscok itu kalau digorengnya lama sedikit kan kalau nggak dadaan kulitnya itu lembek. Karena air pisangnya itu mungkin ya, airnya pisang itu mempengaruh ke kulit. Jadi kalau kita gorengnya pagi, kira-kira didiamin 3 sampai 4 jam kalau nggak ada orang beli itu lembek, nggak crispy gitu loh, nggak kriuk. Kalau kita double pakai 2 kulit, malah nanti dalamnya alot gitu. Jadi kayak makan kulit gitu loh Mas, makan tepung kan. Terus lama-lama saya punya ide sendiri kan, punya ide. Oh gimana sih kalau misal aku coba pertama pakai kulit risol tanpa pakai panir, tapi kesannya malah kayak lumpia, lumpia coklat. Terus akhirnya saya pakai panir, jadilah piscok risol itu. Terus disingkat jadi piscorol. Berarti untuk nama dari Mbak Ri sendiri, Mbak? Iya, aku sendiri yang nyetain. Iya, paten ini. Nggak bisa niru ini ya. Terus pertama, memang awal jual itu memang langsung rame, Mbak ya? Kalau ya namanya orang jualan Mas, pasti ada rame, ada sepi, biasa ya. Itu udah biasa. Kalau pertama jual itu sehari 2 kilo habis gitu kan, alhamdulillah. Besoknya bikin tambah lagi ya. Ternyata nggak habis. Berarti kita kalau jualan itu jangan serakah gitu loh, nggak boleh serakah, bertahap. Memang bener, perkenalan dulu itu. Untuk lokasi awal jualan di mana sih, Mbak? Lokasi pertama jualan kita di Landung Sari. Masuknya jam 6, ya itu harus bikin kulit dulu. Kalau di rumah produksi itu ada berapa karyawan? Untuk sekarang kita ada 5 karyawan. Ada 5 ya? Iya. Itu khusus bagian produksi? Khusus bagian produksi. Nah, terus pada saat di outlet ada berapa, Mbak? Di outletnya ada 6. Berarti ada 6 outlet, Mbak? 6 outlet. Untuk bagian pengiriman itu berapa orang, Mbak? Pengirimannya 1 kurir. Oh, 1 kurir? Iya, 1 kurir. Jadi di total ada berapa, Mbak? 12? Ada 12 sekarang. Karyawan? Iya. Masya Allah. Jadi saya lihat kan ada tambahan lagi nih, Mbak. Iya. Itu apa, Mbak? Admin? Iya, kita sekarang punya admin, alhamdulillah. Buat ngatur-ngatur misalkan ada pengeluaran, masuk, atau misalkan ada yang order dan segala macam. Pertanyaan browsing ya Mas ya, browsing, nonton di YouTube, pindah lagi ke TikTok gitu kan ya, pindah lagi ke snack video, semacam-macam lah ya. Terus akhirnya banyak baca di Google. Terus misalkan pengen kulit risol itu nggak gampang pecah, tekniknya gimana. Terus untuk rasanya juga sama, misalkan rasanya itu tergantung orang sih ya, tergantung orangnya juga. Tapi menurut saya, kalau saya orangnya suka yang gurih gitu loh Mas, manis, gurih, pokoknya rasanya tuh nendang gitu loh. Jadi nggak pelit di bumbu gitu kan. Jadi ya di situ tekniknya. Ini berarti telur yang udah Dikukus ya? Udah mateng. Ini tadi buat isian risol apa, Pak? Beef mayo. Smoked beef mayo ya? Jadi telur kukusnya ini. Oke. Jadi per hari berapa kilo, Mbak? Telurnya? Telur plus adonan 1 peti. Kurang lebih ya 10 kilo itu Mas. 10 kilo ya. Kira-kira jadi berapa bagian, Mbak? Tergantung ukuran telur. Kalau yang ini? Kalau telurnya besar, kita potong jadi 8. Jadi 8. Ya.
Ini lagi proses apa nih Mbak? Ini proses pembuatan isian beef rogut. Beef rogut ya? Iya. Nah, untuk bahannya apa aja sih Mbak ini? Bahannya kentang wortel, kornet sapi, terus bawang bombay. Terus untuk satu wajan ini itu jadi berapa ini Mbak? Bikin berapa beef rogut Mbak? Ini 700 lebih. 700 lebih ya? 700 lebih. Ini Ini berapa lama Mbak sama kalau matang ya? Ini matangnya tergantung Mas ya. Yang penting airnya udah nyusut, kentang wortelnya udah mateng. Nah, udah lembek ya. Nah, udah mateng. Nanti kita campur sama bumbu-bumbu, susu kayak gitu. Ini udah matang Mbak ya? Iya, udah mateng. Nah, ini kan udah dicampur susu, kasih tepung sedikit, biar apa? Nggak terlalu basah ya kan? Oke. Ini kalau tahan berapa lama Mbak ini Mbak? Kalau misalnya ditaruh di tempat, kalau di dapur gitu? Kalau di dapur itu ya kita harus masuk kulkas Mas. Oh gitu. Semuanya masuk kulkas. Kalau nggak masuk kulkas kan ya, ini kan adonan kan, bisa basi. Keluar air kita udah nggak bisa dipakai. Ini setelah ini taruh. Ya, beef rogut. Harganya sama? Harganya 3.000. 3.000 ya? Heeh. Iya. Jadi kan proses pembuatan ini Mbak ya? Bener. Kalau perharinya berapa? Kalau beef rogut 700 lebih. Iya. Dan untuk bestsellernya Mbak? Yang best seller masih smoke beef mayo. Beef mayo. Iya. Untuk perharinya? Perharinya 1.000 lebih. 1.000 lebih? Iya. Proses pembuatan Mayo pedas, sosis keju. ini Mbak ya? Iya. Ini berarti isiannya apa aja Mbak? Ada potongan sosis, keju, sama mayo pedas. Oke. Ini kayak dilapisin ini Mbak ya? Iya, kita kasih lapisan biar nggak bocor. Untuk proses gorengnya di sini tuh gimana Mbak? Di outlet. Di outlet ya? Iya, kalau di sini cuman kita pembuatan aja. Ini untuk harganya berapa? Harganya yang ini 3.000. 3.000 ya? Iya. Kalau ada yang beli mentah itu? Kalau beli yang mentah, kalau kita belinya ke tempat produksi, kita kurangi 500 per pieces. Jadi 2.500. Iya. Ini yang rasa apa Mbak? Sosis? Mayo pedas, sosis keju. Mayo pedas, sosis keju ya? Iya. Nah itu sebelah itu Mbak? Yang sebelah sini. Ini smoke beef mayo. Isinya sama? Isinya beda. Ada telur, Telur rebus, smoke beef, mayones. mayones, Dah ya. gitu ya. Terus untuk harganya Mbak? Harganya yang ini 4.000. 4.000 ya? Iya. Terus gimana nih? Soalnya kita pakai smoke beef, daging asap yang merek Horeca. Yang itu maksudnya yang bikin mahal. Terus mayonya juga kita kasih yang melimpah. Ini lihat nih, pertama apa dulu nih Mbak? Smoke beef, telur rebus, terus mayones. Ada berapa rasa sih Mbak ini Mbak soal mayo? Untuk sekarang kita ada 4 rasa. 4 rasa ya? Ada apa Mbak? Smoke beef mayo, mayo pedas sosis keju, beef rogut, sama pis corol. Pis corol. Ya, pis cok risol. Untuk pis corolnya Mbak? Oke. Pis corol Mbak ya? Pis corol. Harganya berapa? Harganya 3.000. 3.000 ya? Iya. Ini jadi berapa? Soalnya kan besar ya Mas ya. Kita potong jadi 4. Jadi 4. Terus dibelah jadi 2. Itu dikasih coklat gitu? Iya. Kalau coklat mereknya apa Mbak tadi? Merek Piloku. Piloku ya. Yang pertama. Nah, selembar. Ini.
Terus dilapisi mbak ya. Lapisi juga. Oke. Kita kasih lapis mas, soalnya kulitnya bener-bener tipis. Nanti gorengnya di outlet gitu mbak ya. Gorengnya dadak di outlet. Di sini nggak bisa teman. Kalau gorengnya di sini malah kayak di tempat kue basah mas, nggak fresh gitu loh, nggak crispy nih. Ini udah mbak ya. Udah selesai. Nah, dan selanjutnya rasa yang apa lagi mbak ini mbak? Rogut. Rogut ya. Mbak Prit, Ini yang rogut. Mbak Frida dengan wae. Aku sing jelas nah.